Halo Sobat BPPK 2021, kali ini kita akan melanjutkan pengembangan FR kompetensi teknis IPA untuk guru SD dengan materi gaya dan energi. Mengingat banyak sekali FR yang berkembang, yang masuk ke kami adalah salah satunya adalah gaya dan energi yang paling sering ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai materinya. Dimana kita tahu jika kita berbicara tentang gaya, maka kita tidak terlepas dari hukum Newton. Di mana hukum Newton terdapat tiga. Ya, hukum Newton yang pertama yaitu adalah jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah nol, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Jadi, ketika benda itu sudah bergerak ya dengan kecepatan yang tetap atau konstan, ya maka dia akan tetap melaju dengan kecepatan yang konstan. Sedangkan ketika benda itu tidak diberi gaya apapun atau resultannya apabila dihitung itu adalah sama dengan nol, maka benda itu tetap diam. Sehingga teorinya mengatakan hukum Newton yang pertama adalah sigma F sama dengan nol. Yang kedua, hukum Newton kedua. Jikalau terdapat resultan yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Semisal ini, ada yang mendorong F1 ke sana, berlari memegang tali, jadi menarik dari box ini ke arah sana, F1 sesuai dengan anak panah, dan yang F2-nya tambah mendorong. Berarti kan ini resultannya akan bersifat positif karena sama-sama mengarah ke sana sehingga timbul percepatan. Maka yang paling sering muncul juga di soal adalah bentuknya sigma F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa, A adalah percepatan. Kemudian hukum ketiga Newton, yaitu adalah seperti kondisi gambar di samping, yaitu berenang. Ada F aksi dan reaksi. Jikalau ada gaya aksi yang bekerja oleh benda satu ke benda dua, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja pula oleh benda yang kedua terhadap atau ke benda pertama dengan besarannya sama, tetapi arahnya yang berlawanan, sehingga muncul rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Ya, ini jika apabila dirangkum ke dalam rumus menjadi seperti ini ya. Rumus gaya, hukum Newton pertama adalah sigma F sama dengan 0. Sigma di sini maksudnya adalah resultan gaya dengan satuan Newton. Dan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Di mana M adalah massa benda dengan satuan kilogram dan juga A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian hukum Newton yang ketiga adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya ini min di sini menunjukkan lawan ya, berlawanan arah dari gaya tersebut. Oke, kita akan masuk ke contoh-contoh soalnya. Nomor 1. Gaya bekerja 20 Newton pada sebuah benda menyebabkan percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Maka massa benda itu adalah, berarti kita lihat di sini diketahui gaya atau F-nya, F-nya diketahui 20 Newton pada sebuah benda dengan percepatan. Percepatan tadi apa? Lambangnya adalah A, 2 meter per second kuadrat ya. Maka massa benda, berarti yang ditanya adalah massa. Berarti pakai rumus apa? Sigma F sama dengan M kali A. Di mana sigma F-nya adalah 20 Newton, massanya yang dicari, dan A-nya adalah 2. Berapakah massanya? Berarti M sama dengan 20, 2-nya kita pindah ruas, berarti pindah ruas menjadi bagi, ya, maka 20 dibagi 2 adalah 10. Ingat, karena ini yang ditanya adalah massa, jangan terkecoh. Di sini ada yang Newton, ada yang kilogram. Karena ini massa, maka satuannya adalah kilogram. Jawaban yang tepat adalah yang B, 10 kilogram. Nomor 2. Seorang anak sedang mendorong benda dengan gaya sebesar 80 Newton, sehingga benda yang didorong tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila suatu massa benda itu adalah 8 kg, maka percepatan benda tersebut adalah A. 25 meter per second kuadrat, B. 10 meter per second kuadrat, C. 40 meter per second kuadrat, D. 5 meter per second kuadrat, ataukah E. 30 meter per second kuadrat. Yang di sini diketahuinya adalah gayanya 80 Newton dan juga diketahui massanya adalah 8 kg.
Yang ditanyanya adalah apa? Percepatan, berarti A. Berarti kita pakai rumus apa? Berarti pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Karena di sini posisi kita mencari A, sigma F-nya diketahui 80, masanya adalah 8, A-nya yang kita cari. A-nya berarti berapa? 80 dibagi dengan 8. Maka ketemulah A-nya sama dengan 80 bagi 8 adalah 10. Satuannya apa? Meter per second kuadrat. Maka jawabannya adalah B. Nomor 3. Sebuah mobil dengan massa 1000 kg dengan kecepatan awalnya adalah 10 meter per detik melaju hingga mencapai kecepatan 20 meter per detik dalam waktu 5 detik ya. Berapakah gaya yang bekerja pada mobil tersebut? Nah, ini adalah tipe soal HOTS. Kenapa saya bisa mengatakan ini soal HOTS? Karena tidak langsung dengan rumus sigma F sama dengan M kali A. Seperti ini. Kan kita mau cari gayanya, sigma F. Masanya memang diketahui 1000 kg. Tapi kita tidak mendapatkan nilai A. Atau nilai percepatannya di soal tidak diketahui. Bagaimana caranya? Karena A ini masih tanda tanya, berarti kita harus secara mandiri mencari nilai A-nya. Mencari nilai A dengan cara menggunakan rumus V per T atau kecepatan dibagi dengan waktu. Di kasus soal ini, ternyata kecepatannya pun ada dua. Berarti kita pakai sigma atau maaf delta V per delta T. Nah, delta di sini maksudnya apa? Selisih. Selisih kecepatan yang kedua dikurangi kecepatan yang pertama, nanti dibagi dengan waktunya, ya, selang waktunya. A sama dengan V kedua adalah 20, V1 adalah 10. V2 itu adalah kecepatan akhir, V1 itu adalah kecepatan awal. Nah, 20 dikurangi 10 dibagi dengan T-nya berapa? 5. Maka A sama dengan 20 kurangi 10 adalah 10 dibagi 5. Ketemulah A-nya sama dengan 10 bagi 5, 2 meter per second atau per detik ya. Maka rumusnya menjadi sigma F sama dengan M kali A. 1000 dikali berapa? A-nya tadi 2. Berarti 1000 kali 2 adalah 2000. 2000 apa? 2000 Newton. Ini A-nya adalah 2 meter per second kuadrat ya. 2000 Newton, maka jawaban yang mana? 2000 Newton adalah yang C. Oke, begitu ya teman-teman ya. Apabila ternyata di dalam sebuah soal tersebut kita harus menganalisis lebih lanjut, artinya salah satu komponennya tidak diketahui. Contoh ini tadi kasusnya adalah A-nya tidak diketahui, percepatannya tidak diketahui. Jangan putus asa, kita masih punya cara lain mencari A atau percepatan dengan cara kecepatan dibagi dengan waktu. Ternyata HOTS-nya tambah lagi. Ternyata kecepatannya nggak cuma satu, ada kecepatan awal dan akhir. Ya, kita pakai delta V tadi. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, kemudian dibagi dengan T. Nomor 4. Sebuah bola dipukul dengan gaya 100 Newton, sehingga benda melambung dengan kecepatan 10 meter per second. Pemukul menyentuh bola dengan waktu 0,2 second. Ya. Tentukan massa bola. Nah, sekarang ini juga termasuk soal HOTS di mana kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung dengan sigma F sama dengan M kali A. Kita mencari nilai dari masanya. Kemudian yang diketahui adalah sigma F. Gayanya sudah diketahui. 100. A-nya, nah ini A-nya masih tanda tanya lagi. Bagaimana cara mencari A tadi? A bisa dengan delta V per delta T atau V per T bergantung pada kasusnya. Di kasus ini ternyata kecepatan yang diketahui cuma satu saja, berarti A sama dengan V per T langsung. A sama dengan V-nya berapa? 10 per T-nya adalah 0,2 second. Nah, berarti A-nya berapa? 10 dibagi 0,2. Itu adalah 50 ya. 50 apa? Meter per second kuadrat. Karena ini percepatan ya. Maka A-nya kita ganti 50
meter per second kuadrat. Berarti masanya berapa? Ya 100 dibagi 50. Maka masanya adalah 2 kg. Jadi jawabannya adalah E, 2 kg. Oke, kita lanjutkan. Kita akan masuki macam-macam energi. Selain gaya yang keluar pada soal-soal tahap yang pertama berdasarkan FR-FR yang berkembang, yang kedua adalah energi. Di mana energi yang muncul soal-soalnya berkaitan dengan energi kinetik, potensial, dan mekanik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Dengan rumusan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK itu adalah energi kinetik dengan satuan Joule dan M-nya adalah massa benda dengan satuan kilogram. Sedangkan V-nya di sini adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Kemudian ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya. Nah, berkaitan dengan energi potensial, rumusannya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Nah, kemudian EP adalah energi potensial itu sendiri, satuannya Joule, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Apabila dalam sebuah konteks soal tidak diketahui, maka G-nya dianggap 10 meter per second kuadrat. Ya. Kemudian H-nya adalah ketinggian dengan satuan meter. Nah, rumusannya ketika kita menggabungkan dengan energi mekanik seperti ini. Energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik, di mana energi potensial tadi rumusnya M kali G kali H, dan energi kinetiknya adalah setengah M kali V kuadrat. Ya, setengah kali M kali V kuadrat. Oke, contoh kita masuki ke soal. Nomor 5. Buah kelapa yang masih menggantung di pohon kira-kira masanya 1,5 kg. Jika ketinggian pohon kelapa tersebut 8 meter, berapa energi potensial buah kelapa tersebut? Ya, dengan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. A 200 Joule, B 120 Joule, C 50 Joule, D 100 Joule, atau E 10 Joule. Maka kita bisa ketahui karena di sini posisinya adalah menggantung, dan di sini diketahui massa, diketahui juga ketinggian atau H, diketahui G, berarti ini adalah berkaitan dengan energi potensial. EP adalah M kali G kali H, di mana M-nya adalah 1,5 kg, dikali G-nya adalah 10 meter per second kuadrat, dikali H atau ketinggiannya adalah 8. Berarti 1,5 kali 10 kali 8, yaitu adalah 120 Joule. Maka jawabannya adalah B. Nomor 6. Sebuah bola lampu yang masanya 250 gram terpasang pada langit-langit sebuah kamar. Tinggi langit-langit 3 meter dan percepatan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram. Ya. Energi potensial yang dimiliki oleh bohlam lampu adalah... Dari soal ini ada variasi-variasi satuan, kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, massa di sini diketahui 250 gram, belum kilogram. Maka kita harus jadikan kilogram, berarti 250 kita bagi dengan 1000. Ketemunya adalah 0,25 kilogram. Nah, yang kedua ini teman-teman tidak usah terkecoh, ini percepatan gravitasi kok tidak meter per second kuadrat, ini Newton per kilogram, itu sama saja ya. Nanti apabila disederhanakan menjadi meter per second kuadrat, jadi tidak masalah. Maka kita bisa masukkan EP sama dengan M kali G kali H. M-nya sudah kita konversi ke kilogram, 0,25, dikali G-nya adalah 10, dikali H-nya adalah 3 ya. Berarti 0,25 dikali 10 dikali 3. 0,25 kali 10 adalah 2,5, kali 3 adalah 7,5 Joule. Maka jawaban yang tepat adalah A, 7,5 Joule. Nomor 7. Sebuah sepeda yang masanya 50 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. A 800 Joule, B 1000 Joule,
C 1500 Joule, D 2500 Joule, E 3300 Joule. Karena ini yang ditanya energi kinetik, EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Setengah kali massanya adalah 50 kg, dikali kecepatannya adalah 10 meter per second dikuadratkan. Maka setengah kali 50, ini kalau mau dikalikan terlebih dahulu juga tidak masalah, 25 setengah kali 50 dikali dengan 10 kuadrat adalah 100. 25 kali 100, 2500. Maka jawabannya adalah 2500 Joule yang D. Demikian video pengembangan FR berkaitan dengan gaya dan juga energi. Semoga video ini bermanfaat. Salam cerdas, salam hebat, Mentor PPPK 2021. Terima kasih.